Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelatihan Zipgrade bersama saya Iksan Eka Yuniar. Di pertemuan pertama kita akan berlatih untuk membuat akun baru dan memasukkan nama siswa. Yang pertama, kita download aplikasi Zipgrade di Android melalui aplikasi Play Store. Kita ketik Zipgrade, maka akan muncul di Play Store kita logonya centang putih lingkaran hijau. Ini kita percepat untuk tampilannya. Setelah terinstall maka kita open, kita buka. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini yang meminta kita untuk membuat akun baru. Kita buat dengan akun ini ya, email kita ya, kita daftarkan email kita, lalu kita masukkan password. Ya, passwordnya ini khusus untuk Zipgrade, tidak harus sama dengan password email. Setelah itu tampilannya akan seperti ini, ada menu kuis, kemudian siswa kelas, kemudian siswa, lalu tag, dan kemudian ada akun. Kemudian kita menuju ke menu new class. Jadi kita isi dengan kelas yang baru. Kita ketik 10A. Lalu kita save, kemudian kita buat lagi kelas yang lainnya 10B, kemudian kita save. Kita sudah punya dua kelas, 10A dan 10B. Setelah itu kita pilih, mohon maaf ini menutupi ya, kita pilih menu students. Kita akan memasukkan siswa. Melalui menu ini, kita pilih gambar pulpen itu. Kemudian kita isi nama lengkapnya, first name, itu misalkan Andrea Hirata. Jadi sarannya nama lengkap kita masukkan di first name. Untuk last name kita kasih titik saja. Ya, kemudian untuk Zipgrade ID-nya kita buat 24001, ini bebas. Kemudian untuk kelasnya kita isi 10A. Nah, ini cara untuk membuat ini ya, memasukkan siswa ya di kelas yang sudah ada di situ. Untuk external reference kita kosongi saja. Sebenarnya bisa kita isi kode unik kita yang menunjukkan bahwa kita yang memasukkan peserta tersebut, seperti itu. Lalu di situ kita bisa lihat ada dua siswa, yaitu Ali Andriansyah dan Budi Sudarsono. Ini belum memiliki kelas sebenarnya. Tadi kita belum masukkan kelasnya. Ini kita bisa edit. Jadi misalkan ada siswa yang belum sesuai kelasnya, tinggal kita pilih saja. Caranya kita pilih namanya Ali Andriansyah. Kita pilih tanda pena itu ya. Kemudian kita masukkan kelasnya. Itu kelasnya kita centang 10A. Jadi dia tadi belum memiliki kelas. Nah, jadi itu nama yang sudah saya buat sebelumnya, namun sebelum saya membuat kelas. Lalu kita save saja. Nah, demikian pula yang satunya, tadi ada satu siswa namanya Budi Sudarsono. Juga kita perlakukan dengan cara yang sama. Kita pilih namanya, pilih ini ya, kita tap tanda pena, lalu kita masukkan kelasnya 10A, lalu kita save. Nah, baik, sudah masuk semua. Sekarang kita punya 3 siswa yang masuk di 10A. Begitu cara untuk memasukkan nama peserta ya, nama siswa
melalui melalui Android ya. Oke, nanti kita akan tunjukkan bagaimana memasukkan siswa melalui website yang ada di laptop. Nah, ini kita memasukkannya menggunakan aplikasi yang ada di Android yang sudah kita install tadi. Ya, oke. Setelah tadi kita memasukkan nama siswa, sekarang kita akan memasukkan kuis baru ya. Kita pilih new quiz, kemudian kita beri nama untuk kuis yang akan kita tampilkan nanti. Namanya misalnya fisika ya, untuk pelajaran fisika kelas 10. Jadi ini nanti yang akan diakses oleh siswa. Jadi nanti macam-macam ya. Ini karena ulangan harian nih, ulangan harian fisika kelas 10. Dan ini karena ulangan harian, untuk answer sheet-nya kita pilih 20 question form. Hanya 20 saja. Untuk tanggalnya itu tanggal di mana ulangan akan diadakan. Kemudian untuk kelasnya, jadi yang bisa mengakses ini adalah kelas 10A, siswa kelas 10A dan siswa kelas 10B. Nah, begitu. Kita save kemudian. Nah, ini tampilannya, previewnya seperti ini ya. Nama kuis ulangan harian fisika kelas 10 dikerjakan untuk kelas 10A dan 10B. Nah, kemudian ini kita pilih nama ulangan tersebut. Previewnya seperti ini ya. Untuk tanggalnya, pelaksanaannya sudah kita atur juga. Kemudian kita pilih kuis tersebut. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita edit key, kita masukkan kunci jawaban. Nah, kunci jawabannya tinggal kita tap ya, misalkan nomor 1B, 2A, C, 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 A, C, dan seterusnya. Nah, bisa juga sebenarnya menggunakan scan, tetapi karena kita belum membuat kunci jawaban, belum mencetak kunci, jadi belum bisa. Nah, ini untuk poinnya ya, poin per nomor kita biarkan saja 1 ya. Nah, ini untuk create new key, membuat kunci yang baru. Tampilannya seperti ini. Misalkan ada kunci yang lainnya, ada dua jenis kunci karena paket soalnya berbeda. Nah, ini kita hapus saja ya. Nah, kita cukup pakai satu kunci saja. Nah, itu ada scan paper. Nah, scan paper ini kalau sudah mencetak LJK ya, lembar jawab komputer. Ini kita belum mencetak, jadi belum bisa menyekan. Nanti akan kita bahas di menu berikutnya ya. Jadi begitu. Baik, nah kita masuk ke komputer sekarang ya. Di Google kita ketik zipgrade.com login ya. Jadi kita masukkan alamat email dan password yang sudah kita buat di aplikasi di Android kita. Untuk yang seringkali di atas, klik here for students portal. Ini untuk portal siswa, nanti kita bahas di belakang ya. Kita langsung login saja, dan setelah lagi untuk tombol new user ini untuk membuat baru ya. Tadi kita sudah buat melalui HP, kita tidak perlu bikin melalui komputer. Jadi bisa juga bikin melalui komputer ya. Kita login ya Bapak Ibu. Tunggu beberapa saat. Jadi maka tampilan untuk pengaturan menu kita, akun kita adalah seperti ini. Ada beberapa hal yang perlu kita atur ya. Yang pertama adalah untuk time zone, zona waktu. Nah, di situ sebentar ya. Nah, untuk time zone-nya ini masih Asia, Kolombo ya. Jamnya juga belum kita atur. Yang kedua adalah portal student portal. Ini untuk memungkinkan siswa bisa mengerjakan online, harus kita pilih, kita enablekan ya. Dan yang ketiga adalah ini untuk pembelian akun selama 1 tahun. Ini masih gratis ya, milik kita ya, belum kita belikan ya.
hanya 6,99 dolar, sekitar 120.000 lah. Nah, jadi ini di tempatnya di my account ya, tampilan seperti ini. Kemudian kita atur ya untuk time zone-nya, kita pilih Asia Jakarta ya. Kita cari Jakarta, yaitu Asia garis miring Jakarta, save, maka waktunya akan mengikuti. Kita lihat, nah waktunya sudah mengikuti. Kemudian untuk student portalnya kita enable tadi, posisinya disable ya, sekarang kita enable, kita mengizinkan siswa masuk melalui portal siswa, student portal ya. Jadi ini sudah kita enable, kemudian kita masuk ke quiz ya. Nah ini tadi sudah kita masukkan melalui HP ya, ada kelas 10A dan 10B ya. Jadi ini nama kuisnya adalah ulangan fisika kelas 10 ya, yang mengerjakan untuk 10A dan 10B. Nah kalau kita mau masukkan kuis baru ya tinggal kita pilih tadi new quiz, itu ada tombolnya. Kemudian ini, nah ini untuk kelas yang sudah kita masukkan ya, menu kelas seperti ini. 10A itu ada 3 siswa tadi kita masukkan ya, 10B belum terisi siswanya. Nah kita ntar akan mencoba memasukkan siswa melalui PC ya, melalui personal komputer atau laptop ya. Nah ini caranya add new class ya, untuk menambahkan kelas yang baru. Nah atau kita coba sambil menunggu ini masih loading ya Bapak Ibu, kita tunggu sebentar. Jadi ini menunya hampir sama dengan handphone, tampilan di handphone ya, bahkan bisa kita bilang lebih ringkas yang handphone ya. Saya pribadi lebih suka memasukkan siswa pun melalui handphone, atur kelas ya. Nah cuman untuk mengatur quiz online ini memang baiknya menggunakan laptop. Nah baik, kita hapus dulu area-areanya. Nah ini di menu siswa, caranya memasukkan siswa bagaimana caranya. Ini kita memasukkan siswa yang banyak sekaligus ya, jadi melalui Office Excel ya. Nah jadi caranya kita import students from CSV tadi. Nah tapi sebelumnya kita download dulu template-nya. Kita menggunakan ini ya, menu export student as CSV. Ini kita klik tadi ya, kita pilih, nah maka akan muncul ini downloadan student CSV, ini template-nya kita pilih Bapak Ibu. Nah ini di Explorer ya, tampilannya akan sebentar. Nah ini adalah template yang tadi kita download, ada zip grade, external ID, first name, last name, access code, dan classes. Nah udah muncul ya nama-nama siswa yang sudah ada di kelas kita, Budi Sudarsono, Andrea Hirata, dan Ali Andrian Syah ya. Tadi sudah kita masukkan. Sekarang kita dengan template ini kita akan memasukkan dengan format ini ya, template ini kita akan kita gunakan. Ini terlebih sebelumnya kita hapus terlebih dahulu karena kita akan memasukkan siswa yang baru. Nah di Excel saya kebetulan sudah saya siapkan, oh ini ada tambahan kelas baru ya untuk siswa yang lainnya. Ini saya blok terlebih dahulu. Ini Excel ya Bapak Ibu ya, Excel. Saya copy, saya buka tadi yang template downloadan tadi. Nah ini ya, saya tempatkan di first name semua. Di nama lengkap kita masukkan di first name semuanya, kita lebarkan ya. Untuk last name-nya kita beri titik saja ya, kita copy paste ke bawah. Ini akan memudahkan nanti untuk pembacaan ya, jadi nggak terpisah-pisah nanti. Untuk zip grade ID-nya kita buat saja, kita lanjutkan tadi setelah 3 siswa kita masukkan nih 24004 ya, lanjutannya tadi ya, kita copy paste
jangan lupa kita fill series ya supaya urut ke bawah ya, meskipun ini ratusan siswa pun bisa ya, mudah banget. Untuk kelasnya kita isi 12, misalkan ini kelas 12 ya, tadi kelas 10, 12A. Ini kita blok ke bawah ya. Jangan lupa di copy cell ya, jangan fill series. Kalau series ntar 12A, 12B seperti itu ya. Nah, kemudian ini saya masukkan dua kelas sekaligus Bapak Ibu. Namanya saya download dari kelas 12B. Ini misal 12B ya, di situ 10. Ada apa nih? Misalkan aja ya. Ini siswa yang lainnya, kemudian kita drag aja ke bawah supaya berurutan. Kemudian yang ini adalah misalkan kelasnya 12B ya. Ini permisalan ya Bapak Ibu. Nah, jangan lupa kita copy cell supaya menjadi 12B. Baik, kalau sudah semua ya, zip grid ID, first name dan classes-nya. Access code kita kosongin saja, access code-nya biar diisi sendiri oleh Zipgrid. Kemudian kita save as ya. Save as karena formatnya nanti harus dalam bentuk CSV bukan Excel ya. Memang programnya Excel, cuman untuk formatnya CSV ya, ini ya. CSV kita simpan dulu. Kita pilih supaya tidak kecampur-campur ya, karena banyak file ya. Ya, namanya trial SMA Zipgrid. Nah, ini Bapak Ibu sudah yes ya. Nah, sudah kita simpan. Kemudian nah ini kita import. Nah, baru kita import. Kalau tadi kan kita ekspor untuk mengambil template. Nah, kita pilih choose file untuk memilih filenya tadi, mengambil file dari komputer kita. Sebentar, kita pilih. Nah, ini trial SMA Zipgrid. Kita open. Nah, kita centang has a header row. Ini menunjukkan bahwasanya tadi ada headernya ya, kolom atas scope-nya ya. Kita upload aja dulu. Jadi jangan lupa dicentang tadi has a header ya. Itu, nah, jadi yang hitam itu headernya. Jadi dia menunjukkan bahwasanya file ini ada headernya. Yang hitam ini ya, yang di blok hitam, Zipgrid ID, external ID, first name. Nah, itu ya copy-nya. Nah, untuk pengisian mappingnya kita mapping dulu ya. First name kita isi first name. Kemudian untuk last name kita isi last name itu. Zipgrid ID kita isi di maksudnya kolom Zipgrid ID ya. Ini mappingnya Bapak Ibu. Kemudian kita centang saja what should we do. Nah, ini karena jadi kita update ya, karena mungkin tadi ada kesamaan ini ya, kesamaan kelas ya. Maksudnya enggak apa, ini biarin aja. Kemudian kita centang tadi ya, add the student. Nah, ini kemudian untuk external reference kita kosongi external reference-nya. Class option-nya kita isi place student into class by import field. Kita isi kelas ya. Nah, baik, jadi ini kelasnya. Jadi kita artinya ini mengimport kelasnya ya. Kelasnya itu di kolom apa, class option. Lalu kita next saja Bapak Ibu ya. Sudah seperti itu ya. Oke, nah ini menunjukkan, nah nih 37 siswa sudah dibikin nih ya di kelas 12B ya. 32 siswa di kelas 12A. Nah, jadi sudah masuk semua ya Bapak Ibu. 35 di 12A dan 35 siswa di 12B sudah kita masukkan. Nah, jadi di situ nah ini sudah masuk semua Bapak Ibu. Nah, jadi begini tampilannya. Untuk kelasnya juga sudah masuk semuanya. Kemudian itu ya. Jadi betapa mudah sekali ya dengan Excel
kita langsung bisa upload ke sini ya. Jadi untuk student ID-nya juga sudah muncul. Nah, cuman untuk Office ini kelemahannya Bapak Ibu, kelemahan untuk aplikasi ini untuk aplikasi ini itu nanti untuk Office yang 2015 ke atas ya bisanya. Untuk ke bawah 2015 ke bawah dia kocar-kacir ya, menyatu nanti untuk tampilan kolom-kolomnya. Nah, ini ya. Kelasnya beda-beda ya, sudah ada semuanya ya, sudah sesuai dengan yang kita inginkan, sudah masuk semua siswanya. Nah, sekarang memasukkan siswa melalui web pada Android. Nah, ini jika Office kita tidak support, jadi Office-nya misalkan 2015 ke bawah ya. Baik, nah ini saya bandingkan ya, ini tampilan pada Android kita masuk melalui Google ya, sama seperti tadi ya, zipgrade.com login. Nah, ini langsung aja kita login sesuai dengan nama, akun dan passwordnya ya. Jadi saya punya 2 akun nih, kita pakai yang tadi ya, yang sama dengan yang kita masukkan di komputer. Nah, seperti itu tampilannya Bapak Ibu. Jadi ini agak kecil ya, semoga tetap jelas. Nah, ini menu-menunya sama. Jadi di sebelah atas pojok kanan atas ya, garis 3 itu. Nah, itu untuk di tampilan di Android kita. Nah, hampir sama semua ya. Jadi export CSV kita pilih untuk memasukkan siswa ya. Nah, kita pilih export untuk mengambil template-nya. Nah, kemudian kita download saja. Kita buka menggunakan aplikasi WPS ya, kalau jangan punya WPS di HP ya. Nah, ini ya muncul siswa-siswa kita yang sudah kita masukkan ya. Tadi ada 35 12A, 35 12B, 35 siswa 12B. Sekarang kita buat untuk misalkan tambah satu kelas lagi 12C misalkan ya. Kita lanjutkan untuk zip ID-nya, zipgrade ID. Untuk kelasnya kita buat 12C ya. Kemudian namanya saya ambilkan dari file lain yang ada di HP saya nanti. Oke, ini last name-nya kita isi titik aja ya. Nah, untuk first name-nya, nama lengkapnya, sebentar kita akan buka file yang sudah saya siapkan. Filenya sebentar, saya buka di drive. Kita cari dulu ya, ini sudah saya siapkan filenya. Data siswa saya upload di drive ya Bapak Ibu. Nah, ini 12 bakal calon yang kelas 12C saya copy ya, sorry ini kelasnya 12C maksudnya ya. Saya copy dulu nama lengkapnya, kemudian kita copy saja dan kita paste ya, kita paste di WPS tadi, di template downloadan dari Zipgrade itu kita paste ya, seperti itu hasilnya. Yang untuk Zipgrade ID-nya kita drag aja ke bawah ya. Mungkin yang nggak biasa ngedit dokumen menggunakan HP agak repot dikit ya, tapi insya Allah tidak sulit kok ya. Oke, kalau udah terbiasa. Nah, kemudian untuk kelasnya ya kita copy paste juga. Jadi emang ya sulit di awal, agak susah di awal, agak repot ya, bukan sulit ya, repot di awal karena kita memasukkan siswa kita semuanya, kita masukkan mungkin di tahun ajaran baru ya. Ini kita kasih titik-titik dulu semuanya. Jadi di tahun ajaran baru itu masukkan semuanya. Nanti setelah itu tinggal diteruskan ya.
tinggal dipakai untuk Zipgrade ID-nya untuk dipakai seterusnya. Jadi itu setiap siswa memiliki ID sendiri dan juga nanti ada kode akses sendiri ya. Ini kode aksesnya kan kosong masih ya. Nah, kalau yang tadi dari aplikasi Zipgrade dia sudah ada diberi oleh Zipgrade sendiri untuk kode aksesnya. Jadi bukan kita yang memberi, dia berupa kode unik. Ya, kita drag aja 12C ya, sudah. Ini sudah Bapak Ibu. Cukup Zipgrade ID. Mana kita save ya. Kita save. Setelah kita save-nya tetap di Google Drive ya. Tadi tuh di WPS ya mas saya, di WPS. Saya pakainya WPS. Aplikasi WPS di HP ya, di Android. Downloadnya di Play Store. Sebentar, kita masuk ke, nah ini di websitenya Zipgrade di HP ya. Nah ini kita masukkan, pilih file, kita pilih filenya, dan ini ya tadi yang sudah kita simpan ya. Kemudian insya Allah cukup mudah Bapak Ibu. Ini memang kita sengaja percepat video ini biar tidak terlalu lama ya, tidak bosen ya. Ya ini sama seperti tadi ya, perlakuannya sama seperti cara memasukkan siswa di komputer ya. Ini kita mapping dulu, mappingnya juga sama ya. Last name, Zipgrade ID-nya di kolom Zipgrade ID kayak gitu, dan ini dibiarkan aja ini karena emang dikonfirmasi ya. Kalau tadi tidak kita hapus ya, tidak apa. Kemudian ini class optionnya kita ambil dari field, dari kolom kelas ya, sudah. Nah ini tampilannya Bapak Ibu. Nah kita next saja. Kita next ya, sudah ya, cepet ya. Ini lebih cepet mungkin 2-3 kali lipat daripada di laptop ya. Kalau perasaan saya seperti itu. Nah ini sudah masuk semua ya. Kita pilih menunya, kita cek di maaf di quiz ya, quiz, kemudian di kelas. Nah ini sudah terinput 35 siswa di kelas 12C begitu. Ya ini yang di sebelah kiri ini adalah tampilan di website laptop ya, juga sudah terinput otomatis. Jadi ketika kita mengeksekusi perintah melalui Android ya, website Android, maka yang di tampilan di website di komputer pun juga akan terpengaruh ya. Demikian pula melalui aplikasi yang terinstal di Android, maka yang di website pun juga terpengaruh ya. Demikian Bapak Ibu pelatihan untuk membuat pertemuan pertama ya, membuat akun dan memasukkan nama siswa. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih.